Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi a'udhu bika min hamazati syayatin wa a'udhu bika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ketua Ibu Majelis Ta'lim. Ini Bu, ini nama Majelis Ta'limnya apa ini Bu? BKMT Permata. Oh, BKMT Permata Desa Mendalo Indah. Yang saya hormati tuan-tuan guru, para alim ulama, Bapak Ketua RT, hadirin wal hadirat, beserta pemirsa setia JEK TV dimanapun Anda berada. Insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin Ibu, karena kita pada sore hari ini masih banyak dititipkan sekian banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai daripada nikmat yang paling besar sampai nikmat yang paling kecil. Suatu ketika Nabi Daud alaihi salam bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, apa nikmat yang paling kecil yang engkau berikan kepada hambamu?" Apa jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nikmat yang paling kecil yang aku berikan kepada hamba-hambaku adalah udara, yaitu napas yang sering kita hirup buang itu Ibu. Itu baru nikmat yang paling kecil. Nikmat yang paling kecil, kalau seandainya detik sekarang ini Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat, kita masih hidup atau enggak? Itu baru nikmat yang paling kecil. Ya Allah, kalau itu nikmat yang paling kecil, lalu nikmat apa yang paling besar ya Allah yang kau berikan kepada hambamu? Nikmat yang paling besar yang akan kuberikan kepada hambaku yaitu kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah nikmat yang paling besar dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berbangga diri saat ini Ibu, karena pada sore hari ini Allah masih menitipkan kepada kita nikmat iman dan Islam yang lebih spesial lagi. Kita dijadikan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, kemudian dia naik ke Sidratul Muntaha, kemudian dia bertemu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, kenapa kau ciptakan dunia beserta isinya? Untuk apa kau ciptakan dunia beserta isinya?" Apa jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala? "Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, maka aku tidak akan ciptakan dunia beserta isinya." Itu jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang dunia beserta isinya itu ya Allah untukku ya Allah, lalu aku ini untuk siapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Engkau aku ciptakan untuk jadi kekasihku." Kalau memang aku kekasihmu, Allah kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lantas kamu tahukah aku ini untuk siapa?" Apa jawaban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Mohon maaf ya Allah, aku tidak tahu." Apa jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala? "Aku adalah untuk orang-orang, hamba-hamba, umat-umat yang selalu gemar membaca salawat kepadamu." Allahumma salli wa sallim alaihi. Masya Allah, tabarakallah. Maka ibu-ibu, kita harus bangga menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Besok seluruh umat berkumpul di Yaumul Mahsyar, mulai daripada umat dari Adam alaihi salam sampai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu seluruh umat hanya satu saja, mengharapkan syafaat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun nabi dan rasul ibu besok yang
yang bisa menolong kita, yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa memberikan syafaat kepada kita kecuali baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Maka kita ini Ibu berkumpul sering majelisan ta'lim. Kita berkumpul untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, iya, kemarin Ustaz saya dengar omongan tetangga, saya dengar Ustaz di YouTube katanya Maulid Nabi itu bid'ah Ustaz. Kalau bid'ah berarti sesat Ustaz. Kalau sesat berarti masuk neraka Ustaz. Apakah benar? Tidak. Baca kitabnya kurang dalam, baca hadisnya kurang panjang. Mana dalilnya Ustaz? Ustaz ini bisa ngomong saja. Mana dalilnya kalau Maulid Nabi itu tidak bid'ah? Maulid Nabi, kita merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Ibu tanda kalau kita itu gembira datangnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kambing kita melahirkan, kita senang enggak? Kucing kita di rumah beranak, kita senang enggak? Kambing, kucing beranak melahirkan, kita senang. Ini baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir malah dibilang bid'ah kalau senang. Memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memperingati Maulid Nabi dengan cara potong kue, tiup lilin, tiup trompet. Tidak. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam merayakan Maulid Nabinya dengan cara berpuasa. Nah ini, makanya Ibu kita di dalam Islam ada namanya puasa sunnah Senin Kamis. Kenapa kita berpuasa di hari Senin? Hadza yaumun maulidku, kata Rasulullah. Hari Senin aku berpuasa karena hari Senin aku dilahirkan. Ya Rasulullah, lalu kenapa engkau berpuasa di hari Kamis? Aku berpuasa di hari Kamis karena pada hari Kamis itu seluruh catatan amal perbuatan baik buruknya manusia disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan aku pengen ketika catatan amal ibadahku disetorkan kepada Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Jadi sekarang sudah tahu Ibu ya alasan kenapa kita puasa Senin Kamis? Sudah. Jadi ibu-ibu majelis taklim ini Ustaz, masa enggak tahu? Ada tetangga nanya, Ibu tahu nggak kenapa kita puasa hari Kamis? Tahu dong. Karena hari Kamis catatan amal ibadah kita diserahkan kepada Allah. Kenapa puasa hari Senin? Karena hari Senin Rasulullah SAW memperingati hari kelahirannya. Karena itulah kami berpuasa sunnah Senin Kamis. Ibu-ibu jamaah majelis ta'lim, insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, Ibu, saya mau tanya dulu ini. Ibu kenal nggak sama namanya Abdul Uzza? Ibu kenal? Ada yang kenal sama Abdul Uzza di sini? Atau ustadz-ustadz yang di depan kenal sama Abdul Uzza, Ustadz? Abdul Uzza itu adalah nama asli daripada Abu Lahab. Sekarang sudah kenal sama Abu Lahab? Tidak kenal juga tapi tahu. Tahu. Jangan salah, kemarin saya tanya ibu-ibu majelis taklim yang lain itu, ibu-ibu tahu sama Abdul Uzza? Tidak tahu Ustaz. Sama Abu Lahab kenal Ustaz. Gimana kenalnya? Ada WA-nya enggak? Ada Facebook-nya enggak? Nah, itu. Jadi Abdul Uzza itu adalah nama asli daripada Abu Lahab. Nama populernya Abdul Uzza yaitu Abu Lahab. Abu Lahab punya hamba sahaya bernama Suwaibah. Bu, Suwaibah itu hamba sahaya Ustadz. Apa sih hamba sahaya Ustadz? Hamba sahaya itu budak, sama seperti pembantu pada waktu itu, zaman jahiliyah dulu, tapi tidak digaji. Yang paling kuat, yang paling kaya, yang paling berkuasa, itulah yang menang pada zaman jahiliyah. Maka Suwaibah ini adalah budak daripada Abdul Uzza tadi. Wahai Suwaibah, aku perintahkan engkau ke rumah adik iparku. Sekarang adik iparku sedang hamil tua. Maka Suwaibah pergilah ke sana. Suwaibah, nanti kalau semisal adik iparku itu sudah melahirkan, kau datang ke rumah ini, kau sampaikan berita gembira itu kepadaku. Maka begitu lahirlah anak keponakannya itu tadi, maka diketuklah pintu rumah tuannya tadi. Wahai Abdul Uzza, adik iparmu sekarang sudah lahir. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Saking senangnya Abdul Uzza pada waktu itu Ibu. Wahai Suwaibah, saksikanlah 12 Rabiul Awal 571 Masehi. Engkau sudah menjadi orang merdeka. Engkau tidak lagi menjadi hamba sahaya.
Bu, pada waktu itu harga hamba sahaya itu satu itu 70 juta. 70 juta. Jadi kalau sekarang ada umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyumbang untuk hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 500.000, dia masih kalah jauh sama Abu Lahab. Abu Lahab 70 juta. Maka singkat cerita ibu, ini saudara laki-laki daripada Abdul Uzza, yaitu Abbas. Abbas bermimpi bahwasannya Abdul Uzza tadi, Abu Lahab tadi telah disiksa di dalam neraka. Masuk dia ke dalam neraka, disiksa dia sama Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Wahai Abdul Uzza, benarkah engkau masuk ke dalam neraka? Benar saudaraku, aku sekarang sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa tadi? Khufifa ilayya fi kulli yawmin itsnain. Azabmu diringankan di setiap hari Senin. Lah kok bisa azabmu diringankan setiap hari Senin? Apa yang membuat azabmu diringankan setiap hari Senin? Engkau tidak bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Engkau tidak beriman kepada Allah, tidak mengakui baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan kau benci sekali sama Islam. Tetapi kenapa azabmu bisa diringankan hari Senin? Apa jawaban Abdul Uzza tadi? Wahai saudaraku, ketahuilah aku pernah bergembira sehari ketika baginda Nabi besar Muhammad SAW lahir. Saking aku gembiranya pada waktu itu, aku bebaskanlah Suwaibah hamba sahayaku itu menjadi orang merdeka. Bayangkan ibu, Abdul Uzza sehari cuma bahagia dia, senang dia, happy dia dengan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sehari itulah yang membuat azabnya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang sudah jelas mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Rajin salat, sedekah rajin, ada yang sudah haji, pengajian seminggu sekali, ada yang sampai 5 kali. Maka mustahil besok kita di yaumul mahsyar tidak ditolong sama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak-banyaklah sholawat. Ya Bu ya, sering-sering baca sholawat Bu. Sholawat ini amalan yang paling mudah, yang paling enak. Sambil masak, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Aulan nas bi yaumal qiyamah. Manusia yang paling pertama yang akan kutolong besok pada yaumul qiyamah adalah aktsaruhum alayya shalah. Adalah manusia yang terbanyak, yang paling banyak membaca salawat kepada aku. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra salawatin huttat anhu asyra sayyiatin wa rufi'at lahu asyra darajatin. Para siapa yang berselawat untukku 1 kali, maka Allah akan berselawat untuknya 10 kali. Allah angkat 10 derajat untuknya, Allah hapus 10 macam kesalahannya. Itu baru tadi sekali. Bayangkan kalau 3 kali. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Mudah-mudahan kita semua besok mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu jamaah majelis ta'lim beserta pemirsa dimanapun Anda berada, insyaallah akan kita lanjutkan di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di Lensa Muhammad Habibi ya Muhammad ataita bis-salam wal huda Muhammad Habibi ya
Ibu-ibu Majelis Ta'lim beserta pemirsa Setia Jack TV, terima kasih masih bersama kami, masih tetap bersama kami. Kita lanjutkan Ibu ya. Maka suatu ketika Ibu, istri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernama Sayyidatuna Aisyah itu sedang menjahit. Maka di dalam kamar itu ada obor yang menerangi Sayyidatuna Aisyah menjahit itu. Maka pada waktu itu jahit yang digunakan untuk menjahit oleh Sayyidatuna Aisyah tadi itu jatuh, hingga lampu obor itu tadi mati, jadi tidak kelihatan. Maka seketika itu masuklah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kamar. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam kamar, benang yang kecil tadi, jarum yang kecil, imut tadi akhirnya bisa kelihatan saking bersinarnya wajah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Aisyah? Masya Allah Rasulullah, wajahmu begitu bercahaya, wajahmu begitu bersinar, hingga jarum yang kecil yang jatuh yang aku gunakan untuk menjahit tadi bisa kelihatan. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka ketahuilah istriku, maka termasuk orang-orang yang merugilah ketika besok kumpul di yaumul mahsyar bagi mereka orang-orang yang tidak bisa melihat wajahku, padahal wajahku bersinar, padahal wajahku bercahaya. Apa password, apa kuncinya Ustadz agar bisa melihat bertemu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Banyak-banyak bersolawat. Islam itu indah Ibu. Islam itu ndak kaku. Islam itu ndak ekstrim. Kadang-kadang kita Ibu ada memang ulama-ulama, ustadz-ustadz, kiai-kiai atau orang semakin tinggi ilmunya, semakin banyak dia baca kitab, semakin banyak dia baca ayat Quran, semakin takut dia menjaga diri sekali, enggak mau bertegur sapa ketika bertemu, enggak mau bersenyum ketika bertemu, kaku dia. Saking sering baca kitab itu tadi mungkin. Padahal Islam tidak mengajarkan seperti itu. Rasulullah itu Ibu orangnya gemar bercanda. Maka jangan kita pahami Islam itu kaku, Islam itu ekstrim. Enggak, Islam itu mudah, tapi bukan untuk dimudah-mudahkan. Islam itu gampang, tapi tidak digampang-gampangkan. Islam itu santai, tapi tidak untuk dilalai-lalaikan. Itu Islam. Maka Rasulullah itu ketika sahabatnya berbeda pendapat, dia tersenyum Ibu. Ketika sahabatnya lagi berbincang-bincang, terus di sana ada berbeda pendapat antara sahabat, Rasulullah enggak marah, enggak. Rasulullah bilang, kau sesat, kau neraka, kau surga, kau masuk neraka, kau disiksa Allah. Enggak, Rasulullah hanya tersenyum. Begitu ayat Quran turun, barulah dia dijawab, barulah dia jelaskan kepada para sahabat. Itu Rasulullah itu juga suka bercanda. Suatu ketika ibu-ibu datang, nenek-nenek tua Ibu, datang sama Rasulullah, ya Rasulullah, aku besok masuk surga apa enggak? Apa jawaban Rasulullah? Oh mohon maaf nek, di surga enggak ada nenek-nenek. Itu kata Rasulullah. Menangis tadi tuh nenek tua itu tadi tuh. Begitu sudah menangis nenek tua tadi tuh, barulah dijawab sama Rasulullah, nek, memang di surga enggak ada nenek-nenek, tapi bukan berarti nenek tidak masuk ke dalam surga. Besok kita di dalam surga seumuran. Yang tua balik muda. Maka jangan menyesal Ibu, jangan bersedih yang tua-tua sekarang ini. Di sini Ustaz nggak ada yang tua, kami masih umur 30-an di sini, masih muda semua. Ya Ibu ya. Yang anak-anak Ustaz gimana? Pokoknya kita seumuran besok di dalam surga. Dan yang paling penting Ibu perawan abadi. Wah, itu Bu ya. Itu kalau masuk surga. Kalau masuk neraka Ustaz gimana? Ya, makanya rajin-rajin baca salat, jangan pernah jilbabnya dipanjang. Ibu-ibu kadang-kadang sekarang ini sedih. Saya melihat Ibu banyak pula model jilbab sekarang ini. Namanya apa Ustaz? Jilbab sakaratul maut. Gimana Ustaz? Nih, pakai jilbab, diikat di leher sini. Menjerit itu leher sakit, kata dia. Itu maka kita ibu-ibu majelis taklim jilbabnya harus panjang. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudhnina 'alayhinna min jalabibihinna. Itu kata Allah, hei Nabi,
katakan kepada istri-istrimu, kepada anak-anakmu, kepada perempuan-perempuan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah ia memanjangkan jilbabnya sampai ke bawah. Ustaz, iya, kami Ustaz sudah panjang jilbabnya ke bawah Ustaz, tapi dalam pakai baju lengan pendek, ketiaknya bolong pula, ambil barang pula jemuran. Ya Allah, itu ibu ya, bu. Nih, saya kasih tahu sama ibu, hukuman bagi mereka perempuan-perempuan yang sengaja untuk memamerkan auratnya. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Besok di akhir zaman ada dua dosa yang menyebabkan umatku masuk ke dalam neraka. Apa itu? Pertama adalah seorang laki-laki yang punya cambuk, dalam artian di situ adalah pemimpin yang zalim. Kedua adalah perempuan yang sengaja memamerkan auratnya. Apa hukumannya Ustadz? Jangankan masuk ke dalam surga, mencium bau surga saja tidak mampu. Bu, surga itu harum. Sangat harum. Tapi kalau perempuan sengaja untuk membuka auratnya, jangankan masuk surga, mencium pun tidak mampu. Maka habis amal ibadah kita ibu. Ustadz, kan cuma ngambil jemuran di depan rumah Ustadz, sama aja. Ya bu ya, malaikat nggak ada itu diskon. Ibu cuma jemuran panggil. Ya salah. Enggak, dicatat itu sama malaikat ya. Akhir zaman ini ibu, perempuan yang memamerkan auratnya ada dua golongan. Pertama, memang dia buka auratnya secara jelas. Dia nggak pakai jilbab, dia nggak pakai apa ya, nggak mungkin saya bilang nggak pakai busana. Pokoknya jelas dia ibu, misalnya nggak pakai jilbab, jelas nampak auratnya. Ya, golongan kedua adalah mereka yang sudah menutup dirinya tapi ketat, nampak lekuk bentuk tubuhnya. Itu tadi makanya, karena jilbabnya panjang, masya Allah tabarakallah. Dalamnya bajunya ketat, lengan pendek lagi. Jilbabnya panjang, masya Allah tabarakallah. Celananya pakai celana jeans. Celana you can see. Ibu ya, you kamu can bisa see melihat saya. Nah, itu ibu ya. Maka ibu-ibu majelis taklim harus beda dong sama ibu-ibu yang tidak pernah hadir majelis taklim. Coba saya tanya dulu, ibu-ibu majelis taklim di sini seminggu berapa kali? Seminggu sekali. Oh, sebulan sekali. Ini gimana ibu? Oh, yang setiap bulan seminggu sekali, tiap RT seminggu, tiap bulan satu kali dalam satu bulan. Yang tingkat RT satu kali seminggu. Nah itu iya. Insya Allah ini saya ibu tadi itu kan pakai map tadi itu. Biasanya agak yang aneh gitu map ini saya lihat. Mulai dari kantor tadi itu sudah cium-cium bau surga. Iya, kemana ini tujuannya? Heran saya Pak Ustadz. Ini kak cium-cium bau surga. Map ini baru kali ini saya naik mobil lihat map bau surga. Rupanya yang dituju ibu-ibu majelis taklim PBKMT Permata. Amin Allahumma. Itulah yang menyenangkan ibu-ibu. Kita lanjut lagi ibu ya. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa setia JEK TV dimanapun anda berada, insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam itu tidak ekstrim, Islam itu tidak kaku. Jangan lagi kita berdebat hari ini, kau pakai kunut, kau enggak pakai kunut, kau berjenggot, kau enggak berjenggot. Jangan lagi, itu bukan masanya lagi. Masih banyak ibu saudara-saudara kita yang masih belum tahu bagaimana tata cara sholat yang baik dan benar. Masih banyak saudara-saudara kita yang belum tahu cara wudhu yang baik dan benar. Masih banyak saudara-saudara kita yang perlu kita ajarkan cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Lalu kenapa kita perdebatkan di antara kita? Itu. Ibu, kemarin itu tanggal 12 Juli sampai dengan tanggal 25 Agustus saya berangkat KKN. Jambi, UIN STS Jambi menyeleksi di antara 4.000 mahasiswa akan 3 orang delegasi UIN STS Jambi untuk KKN moderasi beragama di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Maka pada waktu itu daftar. Alhamdulillah Allah permudah, lulus, berangkatkanlah ke Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Bu, Tanah Toraja itu
Islamnya cuma 15% saja. Jadi kita minoritas. Ini pintu rumah ini kalau tidak ditutup, masuk babi ke dalam biasa aja. Di belakang rumah itu bukannya kandang kambing, kandang babi. Jadi makan babi biasa aja. Enak Ustadz? Saya nggak nyoba Ibu. Jangan Ibu tanya, Ustadz makan babi nggak di sana? Enggak itu. Tapi memang menahan hati di sana Ibu. Menahan hati, menahan perut. Kenapa Ustadz? Makan makanan yang halal mahal. Ayam geprek 30.000. Menjerit kantong mahasiswa. Masih minta duit sama ibunya. Ayam geprek dibantai 30.000. Masak aja lah kita, nggak usah beli kalau macam itu. Oke, masak. Beli kangkung di pasar sekepat berapa Bu? 5.000. Ya Allah, di belakang rumah bisa ngambil gitu kalau di Jambi. Tinggal minta. Di Tanah Toraja kangkung sudah kering, keriting-keriting pula. Ini saya lihat ini nggak patut lagi dijual ini. Harganya juga 5.000. Daripada kita makan babi, mendinglah kita makan kangkung kering ini aja. Itu Ibu, maka bersyukur kita tinggal di Jambi. Dikit-dikit ada tablik akbar, dikit-dikit ada pengaji, dikit-dikit ada cerak, dikit-dikit ada majelis taklim. Maka janganlah kita itu berdebat di antara kita. Kau yang berjenggot, kau yang tidak berjenggot, kau pakai kunut, kau yang tidak berkunut, kau yang jarinya goyang-goyang ketika baca tahiyat, kau yang manuk. Baik, itu banyak versinya. Karena perbedaanlah kita menjadi Tapi ingat dulu, kalau perbedaan itu sudah bertentangan dengan syariat Islam, sudah bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka barulah itu perbedaan yang perlu diluruskan. Islam itu indah, Islam itu enggak ekstrim. Rasulullah itu dikit-dikit enggak membid'ah-bid'ahkan orang, mengkafir-kafirkan orang, meneraka-nerakakan orang, enggak. Maka dulu Ibu ada sahabat ini bernama Bakron. Sahabat ini Ibu memang agak-agak dibanding sahabat-sahabat yang lain. Itu nyeleneh dia Bakron ini. Maka suatu ketika Ibu, sahabat Bakron ini tadi itu masbuk dia. Ketika masuk masjid, Rasulullah SAW sudah ruku. Rasulullah sudah ngimam pada waktu itu, sedang dalam keadaan ruku. Maka sahabat Bakron ini tadi Ibu, takbirlah dia depan pintu sambil jalan ruku. Sampailah memenuhi saf itu. Maka begitu dia selesai sholat, dia berkata kepada Rasulullah, Rasulullah, aku tadi itu Rasulullah, sholatnya seru. Lah, kenapa seru? Ini Rasulullah ini sudah feeling ini. Ini sahabat ini agak-agak soalnya. Kenapa sholatmu seru? Karena aku tadi masbuk, aku lihat Rasulullah sudah ruku, aku nggak mau ketinggalan. Jadi aku takbir depan pintu, aku jalan sambil ruku. Itu. Rasulullah nggak marah, Rasulullah nggak bilang kau masuk neraka, kau jahanam. Enggak, Rasulullah cuma tersenyum. Baru dijelaskan kepada dia, jangan kau ulangi lagi, karena itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Ada lagi sahabat bernama Nuaiman, Bu. Nuaiman ini juga agak-agak. Jadi sahabat Nabi itu happy, santai-santai. Nuaiman ini Ibu memang agak-agak dia. Maka ketika itu ada mu'allaf Ibu. Mu'allaf itu tadi baru bersilaturahim ke rumah Rasulullah SAW, ingin mengenal Islam, baru ingin mengenal Islam. Seperti apa sih Islam? Bagaimana sih ajaran Islam? Maka silaturahimlah ke rumah Rasulullah. Pakai unta yang gagah perkasa, untanya gemuk, unta mahal, karena pada waktu itu dia seorang bangsawan. Maka silaturahimlah ke rumah Rasulullah. Untanya itu tadi disuruhlah sahabat bernama Umar, Ali dan lain-lain sebagainya, dan kawan-kawan yang lainnya juga disuruh nunggu. Itu tadi unta itu tadi. Maka Nuaiman datang. Apa kata sahabat tadi itu? Wahai Nuaiman, kalau kau berani, memang kau berani, kau gorok itu leher kita, bakar sate darah. Itu kata sahabat tadi itu, Abu Bakar tadi itu. Dia bercanda niatnya kan, cuma bercanda. Nuaiman ini serius, namanya agak-agak beda pemikirannya dari yang lain. Akhirnya dia ambil korok, pisau di rumahnya, dikesot itu tadi unta itu tadi. Begitu orang yang baru mengenal Islam itu tadi keluar, ya Rasulullah, aku belum juga masuk ke dalam Islam, untaku sudah digorok, kata dia. Itu. Makanya Islam itu tidak ekstrim, Islam itu tidak kaku. Tebarkanlah senyum, ramah sama orang, tapi ada batasan. Ibu-ibu sama ibu-ibu kalau ketemu salam, senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqatun. Senyum kita saja kepada saudara kita itu
Sodakoh. Itu makanya di dalam masjid itu ada namanya kotak infak, bukan kotak sodakoh. Iya Bu ya. Kalau di masjid itu ada kotak sodakoh, ada lewat kotak sodakoh itu keluar. Makanya dikasih kotak infak. Itu bedakan infak sama sodakoh. Kalau sodakoh senyum sudah cukup. Itu Ibu ya. Pemirsa Setia Jack TV dimanapun Anda berada, ibu-ibu majelis taklim, insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah bersama kami di Lensa Kolbu. Insyaallah kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Ya man alafta quluban bil Islam, ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah, bi ummi wa abi fadaituka sayyidi. Pemirsa Setia Jack TV dimanapun Anda berada, ibu-ibu majelis taklim, insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lanjutkan lagi mengenai Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu, kita sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau mengaku cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak cukup untuk memperingati Maulid Nabi setahun sekali atau seminggu sekali atau sebulan sekali, tidak cukup ibu. Tidak cukup dengan kita kumpul-kumpul seperti ini saja, tidak cukup. Maka kita harus meneladani sifat akhlak kepribadian baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baru mengaku cinta. Apa yang diperintahkannya, bagaimana sunnah-sunnahnya, bagaimana cara ngomongnya, bagaimana akhlaknya. Maka kita ibu-ibu majelis taklim pada saat ini kita harus menjadi wanita-wanita yang solehah. Sudah menjadi wanita yang solehah ibu, berusaha. Jawaban yang tepat. Aman nih Ustaz jawabannya. Jadi Ustaz, saya ini bingung Ustaz, saya ini sudah termasuk wanita yang solehah atau belum Ustaz? Ada nggak karakteristiknya, ciri-ciri wanita solehah itu Ustaz? Ciri-ciri wanita solehah yang pertama ada di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 34. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Maka perempuan-perempuan yang solehah itu adalah perempuan-perempuan yang taat kepada Allah. Apa arti taat Ustaz? Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Mengerjakan semua yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita taat kepada Allah artinya sami'na wa ata'na. Kita dengarkan, kemudian kita kerjakan atau kita taati itu tadi. Maka jaga aurat dengan baik dan benar. Salat jangan pernah ditinggalkan. Sering-sering baca salawat kepada Rasulullah. Sering-sering kumpul majelis taklim. Maka ibu-ibu sekarang ini ibu, ada memang perkumpulan wanita itu terbagi menjadi dua. Ada satu namanya majelis taklim. Ada satu lagi bernama majelis gibah. Ibu ya, majelis taklim satu, majelis gibah satu. Ah, itu di sini majelis taklim apa majelis gibah? Majelis taklim itu. Ustaz, ini majelis taklim Ustaz, tapi sambil gibah dikit-dikit. Macam mana itu? Bu ya, jadi kalau kita berkumpul majelis taklim, sudah tinggalkan hasud, iri, dengki, riya, sum'ah, sombong, semuanya penyakit hati tinggalkan. Jika perlu jangan diambil lagi, buang jauh-jauh. Itu. Jadi kita khusus majelisan taklim, zikir, salawat, gitu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu taat kepada Allah ibu. Yang pertama ciri-ciri wanita solehah. Yang kedua harus patuh kepada suami. Saya lihat-lihat bapak-bapak di depan ini udah bersenyum dia. Nah, hancurlah kalian, kata dia kan. Dengarkan baik-baik itu Ustadz, kencangkan suara Ustadz, kata bapak-bapak depan ini kan. Itu tadi. Ibu-ibu ya, harus patuh kepada suami.
nih, Bu, kalau sebelum keluar itu izin dulu sama bapak di rumah. Perempuan-perempuan sekarang itu bukan izin, kebanyakan laporan. Apa Ustadz bedanya izin sama laporan? Kalau izin itu sebelum berangkat ngomong dulu sama bapak. Pak, ibu mau majelis taklim. Nah, itu. Berangkat majelis taklim, Pak, ibu mau ke pasar. Pak, ibu mau main ke sana. Itu izin. Kalau sekarang kan enggak, laporan. Ada WA ke Ustadz, manfaatkan media sosial dengan baik dan benar. Begitu sampai di tempat, foto cekrek, Pak, ibu lagi di pasar. Cekrek, Pak, ibu lagi main. Cekrek, Pak, ibu lagi jalan-jalan. Nah, itu bapak nelongso di rumah. Ya Allah. Nah, itu Bu ya, izin, bukan laporan. Nah, itu wanita salehah adalah wanita yang taat kepada suaminya. Ibu tahu nggak wanita yang pertama kali masuk surga setelah Fatimah Zahra? Tahu nggak? Ini susah memang nanya wanita ini. Kalau ditanya banyakkan diam. Saya bingung. Coba dijawab, enggak Ustadz, gitu. Jadi jangan ada kebingungan di antara kita, ada kepastian di antara kita. Ah, itu enggak Ustadz. Yang masuk surga setelah Fatimah Zahra itu namanya Sayyidatuna Muti'ah. Ustadz, siapa Sayyidatuna Muti'ah Ustadz? Apakah dia anak Nabi, cucu Nabi, keturunan Nabi, saudara Nabi, famili Nabi, atau tetangga Nabi? Enggak. Bukan siapa-siapa namanya Nabi. Bukan anak Nabi, bukan istri Nabi, bukan cucu Nabi, bahkan bukan tetangga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rumahnya jauh dari rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rumahnya di gang, ada persimpangan di sebelah kanan lah rumahnya. Fatimah ini tadi penasaran nih, Bu. Apa sih amalan Sayyidatuna Muti'ah? Kok bisa dia masuk surga setelah aku? Padahal dia bukan siapa-siapanya Rasulullah. Aku heran, jadi penasaran. Maka silaturahimlah Sayyidatuna Fatimah ke rumahnya Sayyidatuna Muti'ah itu tadi. Diketok pintu, assalamualaikum wahai Sayyidatuna Muti'ah. Waalaikumsalam. Siapa? Anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah Zahra. Masya Allah, aku kedatangan tamu yang istimewa sekali. Mohon maaf Fatimah, bukan aku tidak mau menjamu kamu sebagai tamu. Tadi sebelum suamiku pergi keluar, dia berpesan kepadaku, tolong jangan kau terima tamu masuk ke dalam rumah ini laki-laki. Pada waktu itu Ibu Fatimah menggendong Hasan, anaknya. Besok lagi datang ke sini ya, aku izin dulu kepada suamiku. Besoknya lagi datang lagi, mohon maaf Fatimah, tadi aku baru izin satu laki-laki saja masuk ke dalam rumah ini. Sekarang kau gendong Hasan dan Husain. Bu, ini digendong loh. Berarti masih bayi. Bayangkan kalau segedang saya, sebesar saya digendong. Kan nggak mungkin ya, masih kecil. Masih digendong kuat, tangan dua gendongnya. Sudah nggak boleh masuk ke dalam rumah selama dia laki-laki. Besok lagi Fatimah ya datang ke sini. Besoknya lagi datanglah, barulah diterima. Diajaklah makan. Begitu pas di meja makan, heran ini Fatimah, kok di meja makan ini ada cambuk, cemeti. Itu cambuk, Ibu tahu cambuk ya? Itu. Maka Fatimah ini heran, biasanya di meja makan ada nasi, ada lalapan, sambal, sayur, kok ini ada cambuk di meja makan. Lalu bertanyalah Sayyidah Fatimah tadi kepada Sayyidatuna Muti'ah, wahai Sayyidatuna Muti'ah, kenapa ini di meja makan ada cambuk? Enggak biasa, aku lihat di meja makan ini ada cambuk, di rumahku enggak ada cambuk. Maka apa jawaban Sayyidatuna Muti'ah? Ketahuilah wahai Fatimah, dengar kata bapak-bapak di depan. Kencangkan Ustadz, volumenya besarkan Ustadz. Ketika ibu selesai masak, dihidangkan masakan kepada suaminya, kemudian suaminya dipanggil untuk mencicipi masakannya. Begitu selesai suami mencicipi makannya, maka diperintahkanlah untuk menilai daripada masakannya itu tadi. Apa yang kurang wahai kandaku? Kurang garam, kurang manis, kurang asin, atau ada yang kurang dari masakannya itu, maka ambillah cambuk ini, kau cambuk punggungku. Bu, apakah ada ibu-ibu seperti Sayyidatuna Muti'ah zaman sekarang? Cukup Ibu, nggak perlu dijawab lagi. Senyuman ibu-ibu sudah memberikan penjelasan yang tepat. Ibu ya,
Itu. Ay, bapak nih kalau udah mau makan pergi keluar sana beli makanan sendiri, tanggung lapar tuh. Tuh ya, Bu, yang sering-sering ini. Enggak, saya enggak ngomong ibu-ibu di sini. Ibu-ibu sana jauh. Ibu-ibu di sini kan bau-bau surga semua. Nah, itu ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Ibu, maka kita tanda wanita solehah yang pertama itu harus taat kepada Allah, patuh kepada suami. Terus yang kedua apa lagi Ustadz? Ibu-ibu yang solehah itu adalah ibu-ibu yang gak suka gosip. Nah itu berprasangka. Ustadz nih semuanya kena kami ini Ustadz. Macam mana kami ini Ustadz? Nah itu mana dalilnya Ustadz? Ustadz ini cuma bisa ngomong baik. Mana dalilnya? Mana ayat Qur'annya? Mana hadisnya? Buka Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhann itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Hei orang-orang yang beriman, jauhilah daripada prasangka, karena sesungguhnya prasangka itu suatu dosa. Itu prasangka itu ada dua jenisnya, ada su'uzon, ada husnuzon. Yang dilarang adalah berarti masih benar ngajinya berarti. Yang dilarang adalah berarti sudah yakin benar ini ngajinya. Yang dilarang adalah Ibu-ibu mulai bingung, husnuzon. Saya ngetes aja Ibu. Itu. Jadi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu su'uzon, berprasangka buruk. Tetangga beli mobil baru, itu tetangga kita wajar beli mobil baru, itu bapaknya orang kaya kemarin baru jual warisan itu. Harta bapak itu. Ayo ya. Itu. Tetangga pasang parabola, kita minum Paramek. Tetangga yang jadi kaya, kita yang mati. Ya, jauhilah prasangka, iri hati, sum'ah, riya, sombong dan lain-lain sebagainya. Obat hati 5 perkara. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua salat malam didirikan. Yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat berbanyaklah berpuasa. Yang kelima zikir malam diperpanjang. Tuh obat hati. Bu ya, kita kadang itu Ibu, umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, ketika dia mau sehat, dia makan makanan yang sehat, makan makanan yang tinggi protein, makan makanan yang bergizi. Ketika dia mau sehat, olahraga dia, diet dia, tapi dia lupa sesungguhnya di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, maka insya Allah seluruh anggota tubuh yang lainnya akan ikut baik. Tapi kalau segumpal daging ini busuk, buruk, maka seluruh anggota tubuh yang lainnya pun akan ikut busuk, buruk. Itu Ibu. Apa itu Ustaz? Ala wahyal qalb, yaitu hati, qalbu, my heart. Ibu ya, hati. Jadi kita itu kadang sibuk memperbaiki diri biar sehat, biar kuat, biar gak mudah sakit, olahraga, makan yang bergizi, tapi kita lupa memperbaiki hati kita. Padahal Rasulullah pernah bersabda, perbaikilah hati kamu, insya Allah tubuhmu akan sehat. Bu ya, makanya itu dari kebanyakan penyakit itu Ibu memang dari hati. Stres, apalagi stroke itu tadi kenapa? Mikirin tetangga itu tadi. Nengok tetangga beli mobil baru, kita yang pening. Tengok tetangga beli TV baru, kita mulai agak stroke tuh. Tetangga dekorasi rumah mewah lebih besar, jauh tinggi dibanding kita, mulai sakaratul maut.
Nah, itu ibu ya. Itu tetangga beli mobil baru, alhamdulillah, masya Allah senang. Besok kalau kita sakit, besok kita minta tolong antarkan. Ya, ibu ya. Nah, itu jadi buang jauh-jauh penyakit hati. Balai ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu kita terbatas, maka cukup sekianlah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Di segmen berikutnya nanti insyaallah kita akan tanya jawab. Monggo ibu-ibu yang ada unek-unek, yang ada yang ragu-ragu masih terkait materi kita pada malam hari ini, maka tanyakan nanti. Nanti ketika bertanya, angkat tangan, sebutkan namanya, kemudian sebutkan nama majelis taklimnya. Misalnya kami namanya Ibu Fatimah dari Majelis Taklim Permata Desa Mandalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Jadi besok masuk TV, masya Allah. Baru kali ini ada majelis taklim masuk Jack TV Jambi. Mana cantik-cantik lagi ibunya. Alhamdulillah. Cantik-cantik, jilbabnya panjang, soleh-solehah, bau-bau surga. Amin Allahumma amin. Baiklah pemirsa, dimanapun anda berada, tetaplah bersama kami di segmen berikutnya. صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي. Pemirsa setia Jack TV dimanapun anda berada, masih bersama kami. Saat ini saya sekarang berada di Majelis Taklim Permata Desa Mandalo Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ibu Nurjana dari BKMT Mandalo Indah. Pak Ustadz, yang ingin saya tanyakan itu mengenai bermaafan tadi. Ada gosip ya Pak Ustadz ya. Saya sering dengan kawan, ada kawan sering dengan saya Pak Ustadz. Dia bertanya kepada saya, tapi saya jadikan PR bagi saya. Nah sekarang dengan Ustadz saya tanyakan. Seseorang yang sudah menggosipkan dirinya atau saya, sekarang sudah jauh dari saya. Tetapi karena saya merasa ya udah jauh tuh, jadi saya mau memaafkan dia. Tetapi kata maaf itu cuma saya ucapkan sendiri. Udahlah, nggak apa-apalah. Dia sudah saya maafkan. Tetapi kata maaf itu tidak didengar oleh yang sering menggosip dia. Apakah boleh Pak Ustadz? Itu yang saya tanyakan. Cukup sekian ya Pak Ustadz ya. Salam ibu, salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan jawab pertanyaan daripada ibu-ibu yang bertanya tadi satu-satu ibu ya. Yang pertama, pertanyaan mengenai kalau kita ada salah, mungkin ada omongan atau singgungan, sindir menyindir, tapi Ustadz orangnya sudah jauh dari saya, ibu ya. Misalnya sudah jauh rumahnya, tidak pernah bertemu lagi Ustadz, tapi sekarang Ustadz saya sudah memaafkan. Tapi apakah sudah diterima maafan saya itu tadi? Apakah sudah termasuk clear permasalahan kami? Sedangkan tidak didengar oleh orang yang jauh itu tadi ibu ya. Itu tadi. Jadi kalau kita salah sama manusia itu ibu, tidak cukup hanya kalau semisal kita ada salah, misalnya ada mencuri atau apa, tidak cukup kita untuk bilang maaf saja, tapi harus mengembalikan. Itu kalau misalnya ada barang yang diambil. Kalau ini tadi kan permasalahannya cuma sekedar omongan yang pernah singgung menyinggung, sindir menyindir ibu ya, tapi jauh ibu ya posisinya. Ibu ini sudah memaafkan, tapi temannya ibu tadi itu tidak mendengar. Apakah sudah clear permasalahannya Ustadz? Sudah gitu.
Jadi tidak perlu ibu datang ke rumah sampaikan aku sudah memaafkan, tidak lagi. Karena memang ibu sudah mengikhlaskan itu semua. Kalau urusan ikhlas itu berarti di dalam hati. Kalau udah urusan hati berarti urusannya sama Allah gitu. Jadi Ustadz, kalau semisal ibunya itu tadi dekat rumah atau bisa kami samperin ke rumah, nggak jauh, nggak terlalu jauh, monggo sampaikan ke rumah, silaturahim, jabat tangannya. Ma min muslimaini, ada dua orang muslim, yaltaqiyani, berjumpa dua orang muslim ini, wa yunsafahani, kemudian dia berjabatan tangan, gufirat dzunubahu, maka gugur dosa-dosanya, kama saqatat awraqus sajar, seperti gugurnya dedaunan pohon yang kering. Makanya kita sering-sering majelisan taklim ibu. Kalau kita sering majelisan taklim, sering kita berjabatan tangan sama kita, sering kita tebar senyum sama kita. Itu ibu ya. Kalau jauh sudah clear itu tadi. Dengan syarat ibu memang ikhlas memaafkannya, tidak perlu orang itu tahu. Gitu. Kalau semisal dia datang ke sini atau ada waktu ketemu, tapi kan sekarang kita sudah canggih. Ada namanya WA, Instagram, Telegram, kilogram, netrogan. Ya, itu WA. Itu Ustaz nggak punya akun media sosialnya. Gitu. Ya sudah, kalau memang seperti itu ibu ya. Yang penting ibu sudah ikhlas lillahi ta'ala untuk memaafkannya. Clear ibu ya? Oke. Lagi. Terima kasih kesempatan diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ramona dari Badan Kontak Majelis Taklim Permata Desa Mendalo Indah. Di sini pertanyaan saya keluar dari tema ya Ustadz. Orang tua saya baru sudah 100 hari meninggalnya. Jadi yang saya tanyakan di sini untuk masalah pendapuran. Pendapuran itu ada yang mengatakan saya memasang pendapuran, tapi ada yang mengatakan belum boleh karena tanahnya belum kuat ya Ustadz. Katanya 1 tahun bolehnya. Terus yang kedua pertanyaan saya, untuk pendapuran itu ada yang bilang bagusnya cukup dengan kayu, katanya tidak boleh dengan seperti keramik, itu berat. Itu yang pernah saya dengar. Jadi dua itu pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu ada yang mau nanggapin ini? Enggak? Oke. Aman ibu ya? Aman. Oke. Pertanyaan kedua ibu tentang nisan. Nah ini Ustadz, gimana sih Ustadz kalau semisal di kuburan itu Ustadz kami buatkan rumah, kami buatkan nisan, perdapuran ibu tadi ya, itu hukumnya seperti apa sih Ustadz? Gimana pandangan Islam menyikapi hal tersebut gitu Bu? Ini kalau pandangan Islam ibu ya, pandangan Islam itu kalau pendapat saya memang kita lihat, makanya yang sudah berangkat umroh, sudah berangkat haji, ada pemakaman yang bernama Ma'la. Di sana ada pemakaman salah satu ulama Indonesia yaitu Kiai Haji Maimun Zubair. Di situ pemakaman orang-orang pilihan, istrinya Rasulullah, familinya Rasulullah, paman-pamannya Rasulullah, anak cucu Rasulullah, banyak di pemakaman Ma'la itu tadi. Maka di pemakaman Ma'la itu tadi Bu, nggak kita lihat pemakaman yang seperti kita di Indonesia. Dibuatkan rumah, dibuatkan nisan yang tinggi, lebih tinggi lagi dari tetangga sebelah. Itu kan ibu. Hukumnya apa sih Ustadz? Tidak ada larangan memang, tapi lebih baik dihindari. Itu baiknya dihindari ibu. Itu tadi. Jadi kalau semisal kita mau buatkan tanda di sana, cukup kita ambilkan keramik, boleh kita keramik ibu, tapi jangan terlalu tinggi besar hingga nanti kalau orang ziarah kasihan dia orang itu nggak ada tempat duduknya semisalkan ibu ya. Nah itu tadi boleh tapi kalau lebih baiknya lagi jangan terlalu tinggi, biasa-biasa saja, sejengkal saja. Nah itu tadi yang tidak boleh ibu tinggalkan itu, ibu harus nanam di sana seperti bunga semisal, seperti pohon semisal, ibu tanamlah di pemakaman itu. Ketika Rasulullah SAW sedang berjalan melewati kuburan pada waktu itu sama sahabat,
Kemudian Rasulullah tiba-tiba berhenti sesaat pada waktu itu. Apa? Sahabat ini heran. Kenapa engkau berhenti ya Rasulullah? Aku mendengar rintihan orang ini sedang disiksa oleh malaikat. Kemudian Rasulullah SAW mengambil pelepah kurma, kemudian ditancapkanlah pelepah kurma itu di pemakaman orang itu tadi, maka siksanya diringankan. Karena apa? Pelepah kurma itu tadi termasuk hamba Allah juga. Pelepah kurma itu tadi bermohon ampun istighfar untuk mayat yang ada di dalam itu tadi. Ibu ya, itu kalau bisa tanamlah kembang yang bisa hidup besar. Itu ibu ya. Jangan pula batang sawit ibu tanam di situ. Ibu ya, bunga itu ibu ya. Jadi kalau masalah boleh atau nggak boleh, boleh. Tapi yang lebih baik lagi janganlah terlalu tinggi gitu. Ya sejengkal saja kemudian tanamlah pohon bunga di dalamnya ibu ya. Clear ibu? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Marleni M, anggota Majelis Taklim Permata Mandala Indah, Kecamatan Jambi Lor Kota, Kabupaten Muara Jambi. Sedikit Ustadz, saya ingin bertanya pada Ustadz tentang aurat wanita tadi. Tadi aurat wanita, apabila wanita itu keluar rumah, terbuka aurat, membukakan jilbab dan berbaju yang tidak sopan, itu adalah dosa. Kemudian yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, apabila kita berada di dalam rumah, yang ada di dalam rumah suami dan anak. Kita membuka aurat di rumah Pak Ustadz, seperti baju pendek, tangan pendek, tidak berjilbab, karena kita bekerja sehari-hari, masak, repot memakai jilbab, kita pakai seperti itu. Nah, hal seperti itu Ustadz, apakah itu termasuk dosa di ruang keluarga? Kemudian yang kedua, kita seorang wanita kadang-kadang itu mau cepat keluar, kemudian membuat jilbab, tidak seperti jilbab yang kita pakai, seperti yang diterangkan oleh Ustadz tadi, meletakkan di belakang. Apakah ini termasuk aurat kita perlihat kepada umum? Apa ini termasuk dosa? Hanya itu yang bisa saya tanyakan pada Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terus pertanyaan ibu yang ketiga mengenai masalah aurat. Ustadz, cuma ngambil jemuran Ustadz. Kadang hari mau hujan Ustadz, nggak sempet lagi ke dandan dulu, ngambil jarum dulu, aku buru basah kuyup pakaian Ustadz. Semisal ibu ya, maka ketika ibu keluar rumah, walaupun itu keadaan yang darurat, walaupun itu mungkin cuma samping rumah, hujan apa, dosa lebih berbahaya dibandingkan hujan yang membasahi pakaian. Bu ya, jadi tetap dosa. Ustadz kalau di rumah saja Ustadz sama suami Ustadz semisal enggak pakai aurat, malah pakai pakaian yang you can see, itu malah ajaran Islam. Bu ya, terkadang ibu-ibu sekarang ini kebalik. Kalau keluar rumah, Masya Allah, tabarakallah, cantiknya, hidungnya ditempel-tempel biar kelihatan mancung, alisnya diukir, apalagi pakai apa itu, mata itu biar matanya bisa macam mata serigala itu. Itu ibu ya, bibirnya Masya Allah merah merona. Tapi ketika di dalam rumah kumpul sama suami, bau bawang, bau ikan asin, bau kemian lah Ustadz yang dak. Itu ibu ya kebalik itu. Jadi kalau suami kita di rumah, maka berdandanlah, berhiaslah. Karena ridho suami itu kita bisa masuk ke dalam syurga. Ustadz, suamiku Ustadz macam Fir'aun. Macam mana Ustadz aku nak taat sama suami? Ibu ya, ada ibu-ibu kemarin itu curhat sama saya, Ustadz, suami saya tidak sholat Ustadz, tidak pernah puasa Ustadz, tidak kuat nahan, tidak merokok Ustadz. Ibu dulu kenapa cinta sama bapak, mau nikah sama bapak Ustadz? Dulu harta suami saya banyak Ustadz, ternyata anak dari bapaknya banyak juga Ustadz. Itu tadi. Makanya Islam mengajarkan kalau mau mencari laki-laki,
maka pilihlah laki-laki dengan dua karakter. Pertama agamanya baik, kedua akhlaknya baik. Ini ibu mulai senyum-senyum. Ini bukan untuk ibu, untuk anak-anak ibu, cucu ibu. Bapak-bapak mulai senyum lagi tuh, depan tuh. Itu tadi. Kalau suami, kalau laki-laki gimana Ustaz? 4. 5 liha, hasabiha, jamaliha, diniha. 5 liha harus orang kaya, jamaliha harus cantik, nasabiha keturunan orang-orang soleh, keturunan orang-orang baik. Kemudian 4 diniha. Kemarin ada ibu-ibu protes sama saya belum selesai ini ceramah. Ustaz, kenapa perempuan banyak kali nikahnya persyaratannya? Harus jadi wanita yang soleha, wanita yang cantik, wanita yang kaya, keturunan bangsawan. Kenapa agama ditaruh di terakhir Ustaz? Tadi saya baru koma ibu, belum titik. Masih ada lanjutan hadisnya, fadfar bidzatiddin, pandang yang agamanya baik, maka engkau akan mendapatkan keempat-empatnya. Menikah bukannya mencari kesempurnaan, tapi menikah adalah menutupi kekurangan. Kalau kita menikah yang ada 4-4-nya ini, maka kita tidak akan pernah menikah sampai mati. Ibu ya, itu tadi. Jadi kalau di rumah ibu, monggo ibu, dandan cantik-cantik. Kalau suami di rumah, dandanlah, berhiaslah. Karena ketika suami ibu senyum, bahagia dia, maka di situ juga ibu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau keluar, boleh Ustaz nggak berdandan keluar, masa dandan keluar compang-camping Ustaz? Nggak cantik-cantik Ustaz, boleh berdandan, yang penting jangan berlebihan. Ya pakai lipstik yang biasa-biasa aja. Itu kadang kebalik. Dandannya Masya Allah, tabarakallah, kalau keluar 1 jam nggak cukup untuk dandan ibu-ibu itu. Bu ya, itu kalau di dalam rumah barulah berhias diri. Cari ridho suami, cari senyuman suami, itu tadi. Clear ibu? Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya dengan Maya dari Badan Kontak Majelis Taklim Permata Desa Mendalu Indah. Mohon maaf ibu, nggak dengar saya. Gimana ya? Oh ya. Ya ibu, ayo monggo ibu, lanjut. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, mungkin sedikit keluar dari tema ya. Yang saya tanyakan, bagaimana hukumnya bila kita suami istri, kalau pas lagi berantem, suami mengucapkan talak dan itu didengar lebih dari 2 orang. Setiap kali berantem itu mengucapkan talak. Ya, mohon penjelasannya Pak Ustadz ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya lagi tentang talaq. Abghadul halal indallahi at-talaq, kata Rasulullah. Sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi paling dibenci sama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah talaq. Ustaz, suamiku ketika berantem Ustaz dikit-dikit kau talak kau. Itu gimana Ustaz? Apakah jatuh? Memang jatuh talak itu atau gimana Ustaz? Ini laki-laki memangnya. Kalau talak itu ibu, makanya ditaruh pada laki-laki. Laki-laki itu mikirnya panjang ke depan. Kalau ibu-ibu kan dikit-dikit emosi, talak kau Pak, makan muda enak deh, talak kau. Itu. Jadi seharusnya laki-laki itu mikir, walaupun berantemnya seperti apa pasti dia mikir. Kalau seandainya sudah mengeluarkan talak kau, itu kan memang serius. Apalagi dalam keadaan berantem, maka benar-benar jatuh itu. Jangankan seperti itu ibu, bahasa isyarat talak saja itu jatuh. Semisal apa? Kita lagi berantem, pulang kau ke rumah orang tuamu, sudah gugur itu talak 1. Jatuh itu talak 1. Itu ibu ya. Itu maka patut dipertanyakan itu. Suaminya itu memang benar laki-laki atau setengah laki-laki? Tapi yang si ini tadi yang dari Mas Alah, tetap membenarkan itu tidak apa-apa, itu kan emosi. Nah, bagaimana Pak? itulah namanya cinta Ustaz. Itu makanya cinta itu sangat berbisa, hati-hati. Itu memang kalau sudah seperti itu ibu, ya nanti kalau semisal jawaban saya kurang jelas, kurang banyak dalilnya, kurang banyak ayat Qur'annya, tapi itu tadi sudah selesai jelas lah untuk menjawabnya itu tadi. Kalau memang kita dalam keadaan berantem, berarti kan kita serius. Gak mungkin kita berantem sambil bercanda.
Kan ibu ya. Itu gimana pula? Sudah lempar-lemparan wajan, maaf ya aku bercanda. Itu sudah benjol kepala, maaf ya aku bercanda tadi. Itu tadi. Berarti kan serius. Talak kau. Berarti memang sudah gugur istri. Maka cara menasehati perempuan itu tadi, kalau semisal dia nggak bisa dinasehati sama ibu atau teman-temannya, carikan orang yang bisa ngomong itu. Pancing dia, bawa ke majelis taklim, dibisikkan sama ustaz. Ini ada jemaah kita yang kemarin berantem sama suaminya. Suaminya bilang talak. Istrinya bilang itu mah nggak jatuh talaknya karena dalam keadaan marah, nggak sadar. Itu ibu ya. Itu jatuh itu saudara. Ya, misalnya istrinya selingkuh, kemudian suaminya talak kau dalam keadaan marah. Dia kan nggak sadar itu dalam keadaan marah. Ya gimana? Kalau dia nggak marah nggak ditalak lah kau itu. Ibu ya itu. Itu nikah lagi kalau sudah tiga kali berturut-turut. Itu ibu ya, talak 1 sudah, talak 2 sudah, talak 3 habis sudah diskon. Itu ucapkan lagi, aku terima nikah dan kawinnya. Itu kalau masih berhubungan juga Ustadz, masih main-main lagi Ustadz, gimana Ustadz? Jatuhlah hukum zina. Na'udzubillah. Itu oke, clear ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi mendengarkan tausiah Pak Ustadz katanya tentang menutup aurat. Saya ingin bertanya dengan Pak Ustadz, gimana pandangannya atau pendapatnya tentang anak-anak ulama yang besar seperti Quraisy Shihab, Abdullah Man Wahid. Mereka kan adalah ulama-ulama yang mengerti agama, sementara anaknya tidak menutup aurat. Bagaimana pendapat Pak Ustadz tentang masalah itu? Demikian Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, oke, ibu mengenai aurat, mengenai anak ulama Ustadz yang tidak menutup aurat dengan baik dan benar. Siapakah dia? Najwa Shihab, anaknya Profesor Dr. Quraisy Shihab, seorang ulama, seorang tokoh terpandang, seorang tokoh yang ternama ulama di Indonesia ini. Gimana sih Ustadz? Apakah dia anaknya ulama? Nggak wajib nutup auratnya? Enggak ibu. Itu makanya Islam itu ibu, kalau sudah jelas dalil di dalam Al-Quran, sudah jelas hadis baginda Rasulullah SAW, jangan kita kaji lagi sama pemikiran kita. Kadang ini saking tingginya ilmu kita kaji itu tadi tuh, maka banyak toleransi pemikiran. Itu kan sudah dalilnya tadi dalam Al-Quran. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudhnina 'alaihinna min jalabibihinna. Dalam fikih dikatakan aurat wanita itu selain daripada wajah dan telapak tangan. Kalau dia tidak pakai jilbab Ustaz, bagaimana hukumnya Ustaz? Haram, dosa. Ustaz, dia kan anak ulama Ustaz, nggak ada itu bonus anak ulama. Justru kalau dia memang anak ulama, maka dia harus menjaga muruah itu. Oh iya, ayahku seorang tokoh, ayahku seorang ulama, ayahku seorang terpandang dalam agama, maka harus menjaga aurat ini. Makanya nggak berat kok nutup aurat itu ibu ya. Itu nggak, jilbab itu nggak berkilo-kilo kok bu ya. Gitu. Jadi kalau kakak mau tanya apakah itu dosa apa enggak, menurut Ustaz gimana Ustaz? Saya tidak membenarkan hal tersebut. Gitu. Jadi tetap dia dosa, tetap dia mengumbar auratnya. Gitu. Tetap haram hukumnya. Itu kakak ya. Oke. Jelas ibu ya. Itu. Baiklah ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa setia JEK TV dimanapun Anda berada, kesimpulan pengajian kita pada sore hari ini, tetaplah berusaha menjadi seorang muslim dan muslimah yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Berusaha seperti apa? Harus menjaga aurat dengan baik dan benar. Lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan teruslah membenahi diri kita agar kita menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad SAW yang sebenar-benarnya umat. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dalam majelis ini
Dan pemirsa setia Jack TV dimanapun Anda berada, kita semua besok di Yaumul Mahsyar mendapatkan syafaatul uzma dan kita bisa berkumpul di surga Firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Saya tutup, ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد